coach dulu yang pengamat. Pengamat memberikan pengamat memperkenalkan tim. Kemudian setelah selesai diperkenalkan, saya sebagai coach langsung akan nyamperin Bu Dorsita. Iya. Selamat sore. Ya. Jadi saya sebagai pengamat ya, Bu Dorsita sebagai coach, Pak Abadi sebagai coach. Ready? Oke. Ready. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Pada sore hari ini kami dari CGP Angkatan 5 akan mempraktekkan teori Tirta. Saya Irmawani Lumban Gaul sebagai pengamat, Ibu Dorsita Gultom sebagai coach, dan Pak Abadi Nugroho sebagai coach. Demikian percakapan kami. Oh ya, maaf. Sebagai coach tentu akan menjadi seorang yang bisa menjadi mendengarkan dengan baik, hadir penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Demikianlah. Oke, ulangi. Apa Pak Abadi? Nggak kedengaran. Sebagai coaching. Ditulis dulu. Saya matiin dulu WA ini muncul. Oke. Sebagai coaching bukan kehadiran waktu pendengar yang berbobot, itu sebagai coach, bukan sebagai coachingnya. Terbalik. Makanya lupa nanti. Oke. Ditulis dulu. Ya. Udah? Ready? Udah? Ya. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Pada sore hari ini kami akan mempraktekkan tentang teori Tirta, di mana saya Irmawani Lumban Gaul sebagai pengamat, Ibu Dorsita Gultom sebagai coach, dan Bapak Nugroho Abadi sebagai coaching. Dalam coaching ini, Ibu Dorsita sebagai coach akan menjalankan sebagai seorang yang mendengarkan penuh, hadir penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Demikian percakapan ini akan kami mulai. Silakan. Selamat sore Bu Dorsita. Selamat sore Pak Abadi. Apa kabar ini Bu Dor? Baik. Kabar Pak Bu Dor boleh. Bu Dorsita, apakah saya boleh mengganggu waktunya Ibu Dorsita sebentar? Oh boleh Pak Abadi, ada apa ya? Ya, saya berhubungan dengan kelas belajar saya, Bu. Khususnya anak-anak di dalam kelas saya itu banyak yang titor. Setiap kali tugas, ayo nak kumpulkan. Kita kan seperti jadi kurang efektif gitu loh Bu. Jadi itu masalah itu yang mau saya sampaikan ke Bu Dorsita. Saya mau sharing tentang itu. Kalau Ibu Dorsita ada waktu boleh berbagi dengan saya. Mungkin Ibu punya pengalaman dan sebagainya. Oke Pak Abadi silahkan. Kalau tentang murid tadi yang mengumpulkan tugas banyak yang lalai ya Pak ya. Iya Bu. Setelah ini sudah apa yang diberikan oleh Pak Abadi tentang pemberian tugas ini? Ada yang seperti apa? Boleh cerita Pak? Silahkan. Iya Bu. Jadi kan memang setiap kali pertemuan saya memang tidak selalu memberikan tugas yang harus diselesaikan saat itu juga. Ada terkadang tugas itu yang harus yang karena belum selesai dibawa pulang ke rumah. Nah, kebanyakan mereka yang tugasnya dibawa pulang ke rumah itu tidak selesai pada waktunya. Misalkan sudah dikasih waktu 1 minggu harus sudah selesai dibawa kembali ya. Ternyata tidak dibawa kembali. Kan itu bikin capek. Sementara kita harus mengejar yang lain, membantu yang lain untuk maksimal gitu loh Bu.
Nah, selama ini sih yang sudah saya lakukan kepada anak-anak itu yaitu kalau mereka terlambat, saya selalu minta, "Nak, waktumu sudah habis loh. Ayo kumpulkan. Nak, kamu punya masalah apa kok tugasmu sudah terlambat nih sekian hari?" Nah, saya hanya sebatas itu sih, Bu, yang saya sampaikan ke Selama anak-anak. yang Anda Pak Abadi lakukan ini, tolong kumpulkan ya di rumah, silahkan dikerjakan. Cara-cara Pak Abadi yang seperti ini, apakah ada perubahan ke anak itu? Ya perubahannya ada, Bu. Perubahannya sangat ada. Jadi ketika saya tagih, saat itu besoknya dikumpul lagi. Cuman kan saya pinginnya nih, Bu. Saya tuh pengennya anak-anak sudah tidak perlu ditagih-tagih lagi. Ini tanggung jawabnya gitu. Ketika sudah dikasih dispensasi, oke, kerjanya dibawa pulang ke rumah ya, besok dibawa lagi. Itu otomatis maunya saya itu langsung dibawa kembali. Jadi tidak lewat beberapa hari baru ditagih, baru dibawa selesai gitu, Bu. Perubahannya yaitu memang menyelesaikan, cuman tidak tepat waktu. Oke, sampai hari ini Bapak lakukan, udah sampai di mana? Ada cara-cara lain nggak Pak untuk mengatasi tindakan yang Bapak lakukan selama ini? Nah, biasanya sih, Bu, ya, karena memang ada beberapa anak yang lalainya itu malah lewat beberapa hari gitu. Nah, untuk beberapa kasus anak yang lalainya beberapa hari, saya menghubungin wali kelasnya dulu, Bu. Saya sampaikan, anakmu si A, si B, si C, itu tolong dibantu di follow up dong, karena tugasnya belum dikumpulkan ke saya. Dan memang ada terkadang yang sudah dibantu oleh wali kelasnya, tidak dikerjakan juga sama anak. Ya terpaksa saya minta nomor handphone atau nomor WA dari wali kelas, orang Bu harus diselesaikan pada tanggal sekian tapi sudah lalai. Jadi tolong Bapak Ibu bantu menyelesaikannya lah. Itu aja sih, Bu, yang sudah saya lakukan. Oke Pak Abadi, bagus yang Bapak Abadi lakukan. Tapi Pak Abadi sudah melakukan berbagai cara, ngomong sama wali kelasnya, minta nomor telepon orang tuanya, berbicara sama orang tuanya, ada kerjasama yang baik. Apakah anak tersebut sudah mulai ada perubahan mengumpulkan tugasnya, Pak? Ya, kalau sejauh ini perubahan dari anak-anak biasanya kalau sudah sampai ke titik orang tua itu pasti menjalankannya, Bu. Tapi kalau hanya sebatas wali kelas itu terkadang mereka masih lalai gitu, sehingga saya perlu melakukan tindakan-tindakan itu lagi gitu. Dan ya sejauh ini sih keterlibatan orang tua saya akui sangat membantu, Bu. Sangat membantu untuk bekerja sama sehingga anak-anak tidak lalai lagi, itu sangat membantu. Oke, itu bagus banget ya Pak Badi. Pak Badi, Ya, adakah rencana yang lain yang Bapak mau lakukan untuk mengatasi anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas ini, Pak? Ada di pikiran saya sih, Bu, ya. Cuman saya belum berkoordinasi dengan kepala sekolah karena kan ini bicara tentang mengambil waktu jam pulang anak. Saya sebetulnya punya rencana gini, bahwa nanti anak-anak yang memang sudah dihubungin tetapi tidak menyelesaikan tugasnya, saya ingin memberikan ekstra kelas atau waktu tambahan untuk mereka mengerjakannya di waktu jam yang harusnya mereka pulang. Jadi saya akan mencoba mendiskusikan ini ke kepala sekolah, diizinkan nggak? Kalau diizinkan maka itu akan saya lakukan, Bu. Oke, bagus. Rencana yang bagus. Abadi, ada yang lain nggak selain ini diskusi di luar di luar pembelajaran? Ya, kalau diskusi yang saya ingin sharingkan dengan Ibu saat ini ya tentang kelalaian itu, Bu. Karena memang menurut saya itu hal yang sulit untuk untuk
bisa dipraktekkan di dalam kelas anak-anak saya, Bu. Seperti itu. Udah coba dengan cara yang lain dengan teman-temannya atau bagaimana, Pak? Kalau saya sudah sharing ya dengan beberapa teman guru gitu. Ada nggak sih di kelas kamu yang mengalami kendala seperti ini gitu, yang sama seperti yang saya alami, dan memang dari mereka beberapa ada yang mengalami hal yang sama, Bu. Terus saya tanya, terus cara kamu menyelesaikan ini bagaimana? Mereka bilang bahwa mereka tidak mau memberikan tugas anak menyelesaikannya di rumah. Jadi mereka menyelesaikannya di kelas. Nah, terus saya tanya, loh berarti kalau dia harus diselesaikan di sekolah, kan jamnya terbatas. Terus pertemuan selanjutnya apakah diselesaikan lagi? Nah, mereka menyampaikan bahwa strategi mereka itu diselesaikan jadi pertemuan selanjutnya. Seperti itu, Bu. Ide dari teman-teman saya seperti itu. Oke. Harapan Pak Abadi ini anak-anak tuh bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Pak Abadi sudah melakukan banyak tindakan, yang akan dilakukan juga banyak. Mau mengajari anak-anak kalau pulang sekolah, memberikan waktu yang ekstra buat anak ini untuk mengajarinya. Kapan nih Pak Abadi mau melaksanakan tindakan selanjutnya ini, Pak Abadi? Ya, saya sih pengen melaksanakan pemberian waktu tambahan ini. Pertama, saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah. Jika kepala sekolah mengiyakan atau menyetujui, maka bisa dalam minggu depan saya akan laksanakan itu, Bu. Kembali lagi kalau kepala sekolah menyetujui, dan saya berharap kepala sekolah menyetujui itu. Tapi jika tidak, ya mungkin langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu tetap saya jalankan sambil saya mencoba melakukan ide yang teman-teman guru lain lakukan, yaitu tidak membebani anak dengan membawa tugas ke rumah, melainkan dikerjakan di sekolah. Mungkin itu, Bu. Oke, Pak Abadi, untuk rencananya ini bagus. Tidak membebani anak dengan tugas-tugas yang dibawa ke rumah ya, Pak ya. Di sekolah betul. Aja bisa kalau boleh diselesaikan di sekolah gitu. Rencana yang bagus, Pak. Untuk untuk menyelesaikan tindakan ini supaya anak-anak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, ini ada nggak ya Pak ya yang mau membantu Bapak tuh? Kalau membantu, saya rasa sih support dari kepala sekolah itu sangat membantu ya, itu pertama. Terus teman-teman guru sejawat itu membantu, apalagi khususnya wali kelas anak tersebut, karena sangat berperan dalam kesehariannya, dan juga partisipasi orang tua itu sangat saya harapkan, Bu, membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Saya rasa itu, Bu. Oke, banyak juga yang membantu Bapak ya, Bang, untuk memotivasi anak masing-masing ini mengumpulkan tugasnya supaya tercapai tindakannya. Ada tadi Bapak bilang kepala sekolah, teman sejawat, wali kelas, dan partisipasi orang tua. Ini Pak, saya doakan Pak ya tercapai semuanya ini, berjalan semuanya. Sukses selalu Pak Abadi. Iya Bu. Sukses selalu untuk Pak Abadi untuk pelaksanaan tindakan-tindakannya ini tercapai semua. Muridnya semuanya. Terima kasih Bu sudah memberikan waktu untuk saya sharing sama, sudah membuat saya lega rasanya gitu. Makasih banyak ya Bu. Oke, sudah ada solusinya ya Pak Abadi. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu Dorsita, terima kasih banyak ya.
Selamat sore juga Pak Abadi. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih untuk Bu Dorsita dan Pak Nugroho Abadi. Umpan balik dari saya adalah bahwa tujuan dari percakapan ini tercapai, yakni untuk mencari solusi atas masalah murid yang terlambat mengumpulkan tugas dan murid yang susah mengumpulkan tugas, di mana Pak Abadi akan memberikan waktu tambahan di hari setelah pulang sekolah, dan ini akan dijalankan dengan kerjasama dengan orang tua dan juga para teman-teman guru. Demikian percakapan kami pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Pak Abadi, Bu Dor, sepertinya Ya. ada yang kurang. Apa tuh? Apa? Harusnya posisi coach itu kita anggap sebagai kepala sekolah, Pak Abadi. Jadi biar terselesaikan Oh. masalah itu. Oke. Kalau Ada kayak yang gini, tahu. fungsinya Bu Dorsita itu nggak kelihatan. Nggak. Jadi pertanyaan itu jadi nggak. Ya. Pertanyaan itu jadi nggak Nggak kena gitu. Sebetulnya kan kalau di materi itu kan coach itu tidak harus kepala sekolah, bisa juga Ya, rekan sejawat boleh gitu. teman. Iya, Ya. memang boleh Dari teman, teman. tapi kan kalau misalnya Pak Abadi harus minta izin dulu dengan kepala sekolah, jadi nggak terselesaikan, Pak. Belum dapat solusinya. Ini hanya minta saran doang. Ini bentuknya hanya menerima dukungan yang diberikan Bu Dorsita itu enggak banyak gitu. Jadi pertanyaan dari Bu Dorsita itu kurang kena gitu. Jadi kalau misalnya kan, oh iya bagus banget Pak Abadi itu idenya gitu. Oh iya saya akan memberikan izin. Nah itu jadi kena gitu. Kecuali memang tidak ada peran kepala sekolah yang akan dilibatkan begitu. Oke. Nanti di Pak Abadi, saya kan mencoba kan karena saya kepala sekolah di situ, saya mau minta izin bagaimana Bu? Iya. Pokoknya. Iya. Kecuali memang tidak ada peran kepala sekolah yang dilibatkan, baru masalah itu tidak ada hubungannya dengan kepala sekolah, boleh Pak. Tapi karena ini melibatkan kepala sekolah, kenapa kita nggak sebut aja Bu Dorsita itu sebagai kepala sekolah begitu? Ya kan? Bisa kok sesama guru ya, sesama teman. Bisa, tapi orang-orang yang sudah mengupload. Iya bisa, tetapi di percakapan itu tadi kan ada peran kepala sekolah. Jadi masalah Pak Abadi itu belum bisa dilakukan karena harus minta izin dari kepala sekolah. Jadi tanggung jawab rencana aksi itu nggak bisa jalan. Oh, soalnya tadi ada rencana Pak Abadi mau ketemu sama kepala mau diskusi sama kepala sekolah ya? Iya, kenapa nggak sekalian aja gitu? Kecuali kalau memang tidak ada hubungannya dengan kepala sekolah bisa gitu loh. Iya nggak? Terus mana lah yang terbaik? Kalau aku sih kita ulang aja, nanti di awal nanti saya tegaskan aja, Bu Dorsita sebagai coach itu perannya sebagai kepala sekolah dan Pak Nugroho Abadi perannya sebagai guru gitu aja. Ya kan? Melakukan apa namanya? Unek-uneknya ke kepala sekolah. Nanti kata-kata pemantik buat saya sebagai kepala sekolah biar jalan apa tuh Pak Bu kan sekarang diomongin biar jelas. Gini. Pak Abadi sudah melakukan rencana Pak Abadi mau melakukan apa? Kan Pak Abadi kan mengeluh. Pak Abadi mau rencana aksi ya? Rencana aksi. Kan udah dapat identifikasi masalah. Jadi Pak Abadi tuh menyampaikan apa yang mau dilakukannya gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Abadi apabila melakukan itu
Oh, bagaimana? Apakah keberhasilannya seperti apa gitu? Ya, berarti kita aja Budor jadi capsek saya. Iya. Nanti diperkenalkan aja Bu. Nanti juga ketika saya jadi coach, Pak Abadi sebagai coach, Pak Abadi sebagai kepala sekolah